Ganjar itu adalah kader yang Ibu Mega gadang-gadang untuk menjadi kader terbaik bersama Anas, Aswar Anas, Bu Risma, Mbak Puan, termasuk saya, tidak menjaga NKRI yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, terutama wong cilik, dia menyalahi sebagai petugas partai. Itu maksudnya Ibu Mega itu. Ya, resikonya adalah Ganjar terlanjur dipermalukan, Ganjar terlanjur ditelanjangi, dituduh sebagai calon sosok pemimpin yang terlampau ambisius, mempersiapkan segala sesuatu menuju jalan panjang di 2024. Padahal kita tahu bahwa Ganjar Pranowo adalah aset penting di PDIP yang selama ini ditengarai punya bekal elektabilitas sebagai capres terkuat. Bulan Maret 2013, mohon maaf, berapa popularitas Pak Ganjar di Jawa Tengah? Gitu itu waktu itu kalau nggak salah, itu elektoralnya Pak Ganjar baru 3% kok. Oke? Dan itu mohon maaf, saya jelaskan, yang menjadi panglima tempurnya Jawa Tengah, komandan tempurnya Jawa Tengah waktu itu, namanya Puan Maharani. Peluang darah biru akan lebih terbuka di situ. Termasuk Mbak Puan gitu ya, yang memang sudah teruji menjadi ketua DPR, ketua fraksi, dan lain-lain. Sementara untuk proses pencapresan, saya pikir Bu Mega akan melihat faktor lain, penerimaan publik tadi. Dan di situ memang harus diakui nama Ganjar saat ini survei tertinggi. Itu hanya berasal dari elektabilitas sebuah pemberitaan. Yang pemberitaan tersebut kemudian diputar melalui mention. Ketika dimention diputar-putar terus, ini akan menjadi popularitas. Kalau terkait dengan itu, tugas saya hanya satu, bekerja saja. Saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik, dan untuk urusan yang seperti itu urusan ketua umum. Pengamat politik LIPI Aisyah Putri Budiarti mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo punya kans untuk menjadi capres lantaran punya elektabilitas yang tinggi. Jika Ganjar berbasis survei memiliki elektabilitas yang tinggi dan konsisten demikian, maka ia berkemungkinan menjadi calon dalam Pilpres baik itu diusung oleh PDIP ataupun jika ternyata PDIP tidak mencalonkannya, maka akan diusung oleh partai lain. Kata dia saat dihubungi pada Senin hari ini. Peluang tersebut terbuka lebar, terutama karena partai politik punya krisis ketersediaan calon untuk Pilpres dari kalangan internal, kecuali Gerindra jika Prabowo mencalonkan kembali. Persoalannya, lanjut dia, bukan karena parpolnya tidak punya tokoh mumpuni atau yang potensial atau didukung kuat secara internal, melainkan tidak punya calon yang populer di mata publik. Padahal ini adalah kunci menang dalam pemilu langsung, tegas dia. Jika menilik pengalaman partai dalam Pilpres sebelumnya, maka Ganjar punya potensi. Dengan latar belakangnya sebagai Jawa Muslim dan track record di politik lokal dan nasional, bisa dianggap oleh partai sebagai sosok dengan kriteria yang cocok dan berpeluang menang di dalam Pilpres. Kedua hal itu memungkinkan Ganjar dicalonkan dalam Pilpres 2024 ke depannya, baik oleh PDIP ataupun tidak, ungkapnya. Namun demikian, dia menegaskan peluang Ganjar diusung juga tergantung pada konstelasi politik ke depannya. Misalnya saja, tergantung bagaimana relasi dan komunikasi politik Ganjar dengan partai politik, baik itu PDIP maupun partai-partai lain, serta bagaimana peta koalisi partai-partai politik nantinya. Jadi memang nggak cuma itu, peluang ini tergantung juga dengan munculnya individu-individu populer yang menarik perhatian publik. Jadi kalau ada calon lain yang sebelumnya tidak diprediksi kuat lalu muncul dan menjadi kuda hitam, maka posisi Ganjar untuk bisa menjadi kandidat Pilpres bisa jadi gagal, ucapnya. Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengingatkan meski Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo acap kali mendulang suara dan menempati posisi tinggi di berbagai survei, yang bersangkutan tak bisa menentukan sendiri untuk di Pilpres 2024. Pak Ganjar itu bukan elit partai yang bisa menentukan dirinya sendiri. Di sini memang tantangannya seperti itu, kata dia dalam diskusi daring pada Minggu kemarin. Meskipun begitu, Andreas tak menampik bahwa Ganjar memang punya modal dikenal publik untuk maju di Pilpres 2024. Di sisi lain, Andreas menyebut rekan separtainya ini baru dikenal di seputaran Jawa Tengah. Andreas juga mengingatkan tidak hanya di PDIP, bahkan di semua parpol keputusan berada di tangan ketua umum. Di PDIP oleh Ibu Megawati karena memang diatur dalam ADART partai bahwa ketua umum itu punya hak prerogatif untuk memutuskan hal-hal yang sangat strategis, kata Andreas.
Pilpres 2024 memang masih lama, namun menyoal siapa yang bakal menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada tahun tersebut mulai memanas dan diperbincangkan secara masif. Survei-survei pun dilakukan dan salah satu hasil survei nasional dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC terbaru menunjukkan para pendukung setiap Presiden Joko Widodo cenderung mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Survei yang dilakukan pada 28 Februari 8 Maret 2021 ini melibatkan 1064 responden yang dipilih secara random atau acak dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error penelitian adalah kurang lebih dari 3,07%. Hasil survei dalam kategori top of mind seperti dilansir dari kontan.co.id, pada Senin hari ini nama yang paling banyak didukung sebagai capres adalah Jokowi, 15,2%. Kendati begitu mengingat Jokowi tidak akan maju kembali, penelitian ini juga mempelajari siapa saja tokoh yang paling potensial dan akan dipilih para pendukung Jokowi. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan elektabilitas sangat bergantung pada awareness masing-masing calon, sehingga potensi elektabilitas calon harus dianalisis secara lebih seksama. Dan sejauh ini setidaknya ada 7 tokoh yang punya awareness di atas 50%, di antaranya adalah Prabowo, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, AHY, dan Puan Maharani. Akan tetapi tingkat awareness ke-7 tokoh tersebut tidaklah sama. Prabowo sudah jauh lebih dikenal oleh warga, yaitu sebesar 96% di atas kepopuleran tokoh-tokoh lainnya. Jika awareness ke-7 tokoh tersebut sama, dalam analisis ditemukan pemilih Jokowi di top of mind paling banyak pindah ke Ganjar Pranowo sebesar 18,4%, diikuti oleh Anies Baswedan 15,2%, Ridwan Kamil 13,1%, sementara Prabowo hanya mendapatkan 9,2% dari pemilih Jokowi. Dan ini menunjukkan capres yang paling banyak didukung pecinta Jokowi adalah Ganjar, kata Abbas dalam rilis yang diterima wartawan pada Minggu kemarin. Pengamat politik LIPI Aisyah Putri Budiarti mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo punya kans untuk menjadi capres lantaran punya elektabilitas yang tinggi. Jika Ganjar berbasis survei memiliki elektabilitas yang tinggi dan konsisten demikian, maka ia berkemungkinan menjadi calon dalam Pilpres baik itu diusung oleh PDIP ataupun jika ternyata PDIP tidak mencalonkannya, maka akan diusung oleh partai lain. Kata dia saat dihubungi pada Senin hari ini. Peluang tersebut terbuka lebar terutama karena partai politik punya krisis ketersediaan calon untuk Pilpres dari kalangan internal, kecuali Gerindra jika Prabowo mencalonkan kembali. Persoalannya, lanjut dia, bukan karena parpolnya tidak punya tokoh mumpuni atau yang potensial atau didukung kuat secara internal, melainkan tidak punya calon yang populer di mata publik. Padahal ini adalah kunci menang dalam pemilu langsung, tegas dia.